Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi tentang masalah resiko gagal bayar di Akulaku. Karena banyak sekali yang bertanya gimana caranya sih kita galbay di Akulaku tapi kita bisa meminimalisir atau gimana caranya agar DC nggak datang ke rumah. Ya meskipun kita telat bayar di aplikasi Akulaku. Yang mana sekelas Akulaku yang itu DC-nya sudah banyak tersebar di luaran sana. Hampir di seluruh kota di Indonesia. Tapi kok bisa sih DC-nya nggak datang-datang? Padahal sudah telat 7 bulan lamanya. Dan di kota juga bukan di kota yang di luar pulau, enggak ya. Tapi di kota-kota seperti Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Kok bisa? Nah, setelah kita coba cari tahu, hal-hal seperti ini biasanya memungkinkan sekali. Ada beberapa faktor. Di antaranya adalah banyak di daerah tersebut memang yang utangnya lebih gede, utangnya lebih besar, dan galbaynya sudah jauh lebih lama. Itu adalah alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua dan dilakukan adalah dengan terus meminimalisir angka keterlambatannya. Maksudnya bagaimana? Biasanya yang terjadi seperti ini, yang sudah telat lama terus kemudian nggak didateng-datengin, itu biasanya mereka dengan metode kayak semacam mencicil. Maksudnya bagaimana? Mereka berusaha untuk mempertahankan nilai hutangnya seperti apa. Jadi kasusnya adalah misal kalau misalnya ketika sudah cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, cicilan 4 dan seterusnya. Nah biasanya kalau mereka-mereka ini yang nggak didatengin itu ternyata adalah mereka yang ada pay letter, nyicil tiap bulan, dan telatnya itu cuma di 1 bulan aja ya teman-teman. Tapi dia terus membayar di cicilan berikutnya. Jadi terkesan memang itu cicilan lama banget buat telatnya, nggak dibayar-bayar. Tapi kalau kita pikir-pikir, hitungannya tetap 1 bulan teman-teman. Meskipun kenyataannya ya memang 7 bulan dari sejak dia terlambat tadi. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Akulaku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatengin DC lapangan. Tapi kalau sudah lewat dari 1 bulan, apalagi 3 bulan ke atas dan di kota besar, kemungkinan besar akan didatengin DC pinjaman online. Nah sebenarnya tidak ada cara akurat, tidak ada cara yang pasti agar teman-teman tidak didatengin DC ya. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan atau yang cuek aja seperti ini, ada yang sampai reset HP, ada yang sampai ganti nomor, ada yang ya tidak peduli sama sekali dan bodoh amat mau didatengin atau enggak. Tapi ada juga yang panik, yang bingung dan memikirkan gimana caranya agar DC tidak datang. Terus terang teman-teman ya, tidak ada strategi atau teknik apapun agar DC itu tidak sadi atau tidak berkunjung ke rumah kalian. Ya kalau kalian bayar, ya DC tidak akan ke rumah kalian. Itu aja sih simpelnya. Tapi kalau kalian nggak bayar, ya kalian harus siap terima konsekuensi untuk didatengin DC. Tapi bukan itu poin utamanya. Kenapa kalian harus mencari cara agar DC nggak datang? Lebih baik kalian cari cara bagaimana solusi untuk menghadapi DC lapangan. Karena ya seperti yang kita tahu, Akulaku itu sudah banyak banget mendatangin nasabah yang gagal bayar. Karena mereka DC-nya banyak, terus kemudian ya mungkin lebih berpengalaman kali ya daripada aplikasi pay letter yang lain. Sehingga hal ini tentu saja akan membuat orang-orang merasa kayaknya harus cari cara untuk DC biar itu nggak datang ke rumah dan lain sebagainya. Ya, biasanya mungkin yang alamat domisilinya itu beda sama alamat KTP, ya tentu saja Akulaku akan kesulitan ya mencari rumah kalian. Karena mungkin yang akan didatengin adalah alamat KTP sesuai dengan KTP yang ada di data mereka. Ya meskipun kalian tidak menginformasikan domisili, tapi terkadang ada aja loh hal-hal yang membuat DC itu tahu lokasi kalian di mana. Seperti mungkin HP kalian sudah diambil lokasinya ya, aplikasi Akulaku itu masih terinstall dan masih mengizinkan untuk diakses lokasi. Itu bisa jadi terjadi. Karena apa? Karena data bisa diambil ketika kalian mengizinkan lokasi kalian. Jadi lokasi kalian itu di mana saat menggunakan aplikasi Akulaku terakhir, itu aplikasi Akulaku bisa mengirim datanya ke server mereka. Sehingga mereka tahu bahwa kalian berada di lokasi mana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi simpelnya seperti itu aja teman-teman, please stop, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Karena biasanya hal-hal seperti ini merupakan sebuah hal yang kalau bisa dibilang buang-buang waktu lah. Lebih baik teman-teman pelajarin aja gimana sih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh DC, dibandingkan kalian memikirkan keras gimana caranya DC nggak
datang ke rumah kalian, toh sebenarnya juga nggak pasti juga DC bakal datang atau nggak dan kapannya gimana. Itu semua tergantung wewenang dari para koordinator DC lapangannya. Mau siapa dulu yang didatengin, atau mungkin yang mau yang nominalnya gede ataupun yang terdekat. Nah, itu adalah wewenang mereka, tergantung penjadwalan mereka bagaimana. Tentunya ini nggak asal-asalan gitu ya, DC itu datang, enggak. Pasti ada koordinatornya, pasti ada reportnya, pasti ada persiapan surat tugas dan sebagainya. Karena kan mereka harus bawa surat tugas juga. Pasti ada persiapan-persiapan tertentu yang mana ini akan sulit sekali untuk kita prediksi. Nah, soal kasus yang sampai 7 bulan, yaitu kalau dipikir-pikir ya itu mereka cicilan ya, yang sebenarnya cuma 1 bulan. Cicilan ketiga dari mungkin ke-9 itu belum bisa dibayar sampai sekarang. Nah, itu ya anggapannya telatnya masih kehitung 1 bulan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya bulan keempat dia bayar, cuman bulan ketiga aja dia nggak bisa bayar. Jadi kesannya itu kayak sudah 7 bulan aja telat bayar gitu teman-teman ya. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga ini bisa membantu kalian stop untuk berpikir yang aneh-aneh, stop untuk berpikir yang tidak-tidak, pasrahkan aja. Kalau datang ya hadapi. Banyak kok yang bilang kalau DC yang datang itu kalau kalian ramah, kalian sopan, mereka juga sopan ya. Jangan kabur-kaburan karena itu malah akan memperkeruh keadaan teman-teman. Intinya kalau kalian gak ada duit, gak usah dibayar dulu, gak apa-apa. Kalian konsekuensinya adalah terima bunga dan denda itu tadi. Tapi daripada kalian gali lubang tutup lubang, lebih baik kalian galbe aja sekalian teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.